sayang. Itu dia. Oh, aku besok ya. Aku besok video. Mesej aku kapan? Mau masuk. Besok. Hah? Makanya sing revisi iki dan sebenarnya saiki, besok iki jadi dari training. Besok nenek tuh. Oh, revisi kurang piro? Terus barang dia. Sing revisi itu. Aku Pak training besok aku. Aku revisi tak revisi apa? Ya wis sesuk. Tapi ini tak jalan gelem. Wis sesuk reframing ya, Bro ya. Saya baru bulan lagi di Mulai saya kita. Ngomongnya. Sesuk reframing ya. Oh, sesuk. Reframing sesuk kan. Aku ngomongnya gak iso aku. Begini tapi enggak aku ketemu arek kan sama lo sama. Ayo. Ada nasi. Tuh, tinggal lo ragam dijak nang bel tuh. Besok aku ya mau. Sip. Ayo ada kali. Aku tuh kuas deh kalau ngomong. Setelah mendengar Mas Dava ini telah dikhianati, dibohongin, dan merasa kesel, gimana perasaan Mas Dava ketika bercerita saat ini? Terus sedikit takut ya sama perasaan saya sendiri. Saya tuh kayak takut salah ngomong gitu sebenarnya. Tapi emang pengen aja kayak lumayan tegas setelah cerita gitu. Jadi pengen tegas menghadapi persoalan ini ya. Iya. Nah, selain cerita Mas B yang saat SMA sama sekarang, apakah tidak ada cerita lain yang lebih detail? Tapi beda orang gak apa-apa. Gak apa-apa. Ini namanya Mas Ji, sama Mas Ji. Oh iya. Ya. Nah sama si Mas Ji ini emang teman saya yang ketemu pas kuliah. Nah si Mas Ji ini baik orangnya, maksudnya awalnya baik. Loh, ini lo guyu ini. Kenalan saya. Nah Mas Ji ini, Aku titipin satpam beneran. Mbak ada ono di tas. Mas Ji, Sudah panas. Mas Ji, masih gue. Nah, gak kuat ya. Cil, apa harus cil? Bosor aku tuh. Jangan bilang masih bisa lagi. Warah erokku. Roro. Oke. Iki kok merekam iki piye tak sap? Aku no. Koyo. Ya. Saya ini langganan aku. Yuk. Please. Ya. Guys, kan demo. Gak usah, mesti, gak usah. Kalau saya wis. Ya. Oke. Tapi sekarang kamu masih marah tidak? Sekarang tuh masih sedikit marah sih, sedikit aja tapi kayak masih belum terima aja gitu. Wajar ya kamu ngerasa marah, terus kesel karena ya dia yang udah nyebarin gosip dan jadi serangan pribadi. Nah, tidak, iya. Loh, empati dia mek ngene ya, mek merasakan aku jadi kamu mek aku mek mengiyakan kayak oh ya kamu wajar kesel soalnya ngene iku. Mukanya kayak Vario. Iya, kayak Vario. Pokoknya aku kudu ngeliat aku sudut pandang baru. Lho iku dudu iku. Oh iya dah. Iku bukan. Ya. Oke ya, sekarang mungkin Mas Dava coba melihat dari sudut pandang teman Mas Dava. Kenapa kok berbuat seperti itu kepada Mas Dava? Sudut pandang teman saya ya. Mungkin teman saya tuh merasa secara kemampuan relasi itu kurang ya, dan secara kemampuan kompetensi pun hampir sama kayak saya, dan otomatis dia ngerasakan kayak oh iya sudah bahkan secara relasi kan lebih banyak dari saya, nanti kan saya kalah relasi gitu, takutnya dia mungkin gitu. Jadi teman Mas Dava ini dari sudut pandang Mas Dava itu
dia itu memang sengaja melakukan ini demi kebutuhan dia. Jadi dia itu mengambil posisi Mas Dava agar dia itu menjadi ketua divisi. Ya. Dan dia juga mempunyai apa? Menurut kita kan. Iya, sekarang Sandine apa? 9966. Apa? Dia itu mempunyai kemampuan yang Sama. rendah gitu. Maksudnya tuh lebih rendah dari Mas Dava. Ya. Oke, mungkin kita pegang perasaan ini dan Panas gak? itu mungkin benar ya, tidak membenarkan apa yang dia lakukan, tapi melihat kemungkinan dia melakukan seperti itu, gimana rasanya? Mungkin dia itu kayak ngerasa iri gak sih? Kayak iri terus pengen usaha tapi dia tuh Iya. bingung. Akhirnya dia pakai cara kotor. Mm-mm. Sebenarnya itu gak baik juga ya, menurut saya juga gitu. Ya, Tapi ya, oke. saya paham dengan sudut pandang sebagai dia yang dia ngerasa kayak gitu, mungkin dia butuh teman untuk cerita dan mungkin untuk bertanya-tanya, mungkin gitu. Oke. Aku ngerti perasaan Mas Dava saat ini dan Belum dipakai tanda. oh no, lek kalau berarti ente. Untuk saat ini Mas Dava bersegan, apa segan? Gak kelem ya. Dan memaafkan. Apa Mas Dava sekarang ingin memaafkan tindakan teman Mas Dava? Ingin, tapi saya masih ragu untuk melakukan itu. Kenapa kok masih ragu? Apa yang membuat Mas Dava ini ragu untuk memaafkan? Karena kan ini saya ngeliat ada peluang buat saya jadi ketua divisi kan, tapi kita tuh sebenarnya pakai cara yang kotor gitu, saya masih gak terima di situnya. Oke. Mas Dava merasa masih belum terima memaafkan teman Mas Dava Ya. karena perbuatannya itu susah buat dilupakan dan masih kesel gitu kan. Tapi coba Mas Dava pikirkan tentang memaafkan itu sebagai bentuk hadiah untuk diri Mas sendiri, bukan untuk teman Mas Dava. Memaafkan bisa membantu melepaskan kemarahan Mas Dava yang masih mengikat. Apa pendapatmu tentang ide ini? Jadi semacam apa ya, berarti kayak saya tuh kayak ngelepasin beban saya gitu ya. Iya, memaafkan tuh sebagai bentuk hadiah, bukan berarti memaafkan itu menyudahi semua masalah, tapi untuk Mas Dava sendiri, bukan untuk dia, untuk temannya. semacam berdamai dengan diri sendiri. Bagus sih. Oke. Aja kirim ke grup foto-foto satu, bisa ngomel-ngomel. Foto random, Oke, sekarang kita bisa mencari cara ya untuk menghargai perasaan Mas Dava tentang keadilan sambil melepaskan kemarahan. Misalkan saja Mas Dava bisa fokus pada pencapaian Mas Dava saat ini, terus bersedia memikirkan, apakah Mas Dava ini bersedia memikirkan memaafkan sebagai hadiah untuk kedamaian Mas Dava? Bersedia. Parah ya, aku akan coba. Mungkin bisa memulai dengan berhenti memikirkan betapa aku benci dia. Bersedia, dan saya ingin mencoba pelan-pelan ya. Mungkin mulai dari berhenti mikirin temanku si B itu, terus kayak mulai coba ikhlas demi diri sendiri ya, agar gak jadi beban gitu. Mungkin kayak gitu. Oke, itu langkah yang begitu besar ya, ini demi Mas Dava sendiri. Oke, sekarang Mas Dava bisa nggak
itu langkah besar. Jika Mas Dava ini memutuskan untuk memaafkan teman Mas Dava, apa yang biasanya kamu lakukan untuk memulai? Memulai ya, mungkin misal saya bertanya alasan sesungguhnya kepada teman saya itu gimana? Mas Dava bertanya alasan kenapa dia begitu secara langsung. Iya, Boleh melakukan seperti itu. Ya mungkin bisa lebih terbuka ya dengan cara Ya. seperti itu. Itu ide bagus. Jadi mungkin itu kita buat komitmen ya. ya, Mas Dava bilang secara langsung kepada temennya kenapa kok dia melakukan Gak oleh anjir, gue tuh baru ngomong gak oleh. apa? Gak kan ngomong langsung alasan. Ya iki. Iya, apa ganti ya komitmen lu. komitmennya kayak janji diri sendiri loh. Terus gak oleh kak, bapak kok gue tahu ngomong. Ya tapi malah jangan konselingnya suruh tanya. malah Dia sendiri. njaluk dhewe. Itu kan aku kan konselor emang gak oleh ngomong langsung, tapi dia kemauan yo. Piye? Kota ganti. Ganti nae wis. Iki. Boleh nonton kamu katemu take video guys. Ya Bisa berhenti mengeluh tentang dia, terus coba fokus pada pekerjaan sekarang, bukan masa lalu. Terus kamu pengen mengatakan aja apa menuliskan? Mengatakan sih aku masih lulus. Oke. Aku memilih untuk kamu mari ngomong FT itu ya. Aku bagaimana ngomong. Enggak lihat kok bagaimana rasanya mengatakan kalimat itu. Kamu warawah merasa aneh tapi sedikit rasa lega. Seperti aku memulai bisa melepaskan sesuatu. Ngono. Aman. Jika kamu itu langkah besar. Jika kamu memutuskan untuk memaafkan Dian, apa langkah awal untuk memulai? Saya mulai mungkin mulai melupain dia pelan-pelan sih, terus mulai berdamai juga dan mulai fokus ke masa sekarang. Oke, bagus. Itu ide yang sangat bagus. Jadi kita buat komitmen yang konkret ya. Boleh kita coba katakan pada dirimu sendiri bahwa aku memilih untuk memaafkan B itu siapa? B demi kedamaianku. Bisakah kamu mencoba sekarang? Bisa. Saya memilih memaafkan B demi kedamaian diri saya sendiri. Oke, hebat sekali. Mengucapkan itu adalah langkah yang besar. Bagaimana rasanya setelah mengucapkan itu? Sedikit aneh tapi lumayan membuat saya lega. Nggak apa-apa. Itu tanda yang bagus. Komitmen ini adalah awal dan kita akan bekerja untuk memperkuatnya. Oke. Hold on. Kita ini pengaruhnya gak gara-gara HP mu panas ya? HP mu lo gak panas, tapi dia panggil video tiba-tiba mati gitu. Anomali itu. Terus tulisannya waktu pengambilan video maksimum telah usai. Oh, jangan enak maksimum ini. Ya, tapi lu Iya apa caranya dulu nggak ini usah mau maksimum. dua video. Kayak bisa tuh. Gue ngenek 1 menit lah aku mau tadi dua video. Penyimpananmu kita baca. Tak dulu ya penyimpananmu. Oke, sekarang kita memikirkan cara bagaimana kamu ini bisa memperkuat komitmen ini, mempertahankan komitmen ini. Jika suatu saat nanti si B ini melakukan hal yang sama lagi di lain waktu, apa yang bisa kamu lakukan? Gimana? Kalau misalkan B ini melakukan kesalahan lagi, apa yang kamu lakukan untuk mempertahankan komitmen ini ya? Komitmen ini ya. Mungkin saya akan menulis sebuah surat ya, tapi saya simpan sendiri. Jadi semisal si B kayak gitu lagi atau mungkin orang lain akan seperti itu, saya akan membaca lagi surat saya dan saya akan lebih
lebih berkomitmen lagi gitu. Memilih untuk memaafkan ya. Ya. Oke. Itu strategi yang luar biasa. Menulis tentang apa yang kamu rasa, menyimpan sendiri, dan kamu juga bisa mengulang kalimat bahwa kamu memilih untuk memaafkan. Gitu ya. Ya. Kita tuh penyimpanan bulan. Itu nggak pada start IKP loh. Kalau aplikasi video ya wis hilang. Kalau Samsung sih aplikasinya tapi makan akeh gak sih Bob? Mau jaluk foto. Enggak, aku enggak dulu. Ini jaluk Ah. foto. Oke. Ini. Tadi cok. 99 terus masih ada hapus. Video mulut orang bulu. Gambar sangi juga. Kayaknya iki loh aplikasi toko Samsung lah misal tak hapus tak apa ya. Gak iso. Kayak iso lah. Kan aplikasi bawaan. Sing ribet kan aplikasi bawaan Samsung apa? Foto-foto mah bisa ono sing sering lawas. Wes, hapus oke. Oke, terakhir. Oke, sempurna. Kamu punya rencana yang kuat untuk menjaga komitmenmu. Ingat ya, jika ada hari di mana kamu itu merasa mundur, itu bagian normal. Yang penting kamu ini terus maju, memilih untuk melangkah. Oke, mungkin Mas Dava ini sesi konseling udah berakhir. Mungkin Mas Dava lain kali ingin bercerita, bisa kita lanjutkan ke sesi berikutnya. Baik, Kak. Makasih Kak. Ya, Ya, makasih udah bantu saya, makasih udah dengerin saya. dengan senang hati. Wes toh. Yeay.